Jumlah RT zona merah di Jakarta bertambah usai libur Lebaran. Saat ini jumlah RT yang masuk dalam zona merah mencapai 5 RT. Kelima RT itu berada di Kelurahan Rawasari, Cilangkap, Ciracas, Duri Kosambi, dan Kebayoran Lama Selatan. Merujuk pada instruksi Gubernur nomor 33 tahun 2021, kelima RT ini seharusnya tengah melakukan mikro-lockdown. Salah satu RT di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan juga sudah melakukan mikro-lockdown setelah belasan warganya terkonfirmasi COVID-19. Data kelurahan menyebutkan 13 warga RT 2 RW 4 terkonfirmasi COVID-19. Dari 13 warga itu 4 diantaranya anak-anak. Pengurus RW setempat menyebutkan belasan warganya yang terkonfirmasi COVID-19 berasal dari klaster mudik dan halal bihalal saat merayakan Idul Fitri. Saat ini 6 warga yang terkonfirmasi COVID-19 menjalani perawatan rumah sakit, sementara 7 warga lainnya menjalani karantina mandiri. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, pasca libur Lebaran, zona merah kian meluas. Dan Indonesia pertanggal 25 Mei menjadi total terpapar menjadi bertambah semenjak adanya pertambahan atau pasca adanya kerumunan Lebaran, kemudian juga ada beberapa perkumpulan masyarakat. Dan kita akan membahasnya terkait dengan ancaman bertambahnya zona merah di Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu informasi di mana total terpapar di Indonesia mencapai 1.700.000 dan positif COVID di Indonesia mencapai 1.786.000 kasus, sementara khusus DKI Jakarta kasus positif COVID mencapai lebih dari 425.000 kasus. Secara keseluruhan di Indonesia, pasien COVID yang sembuh mencapai 1.642.074 kasus, sementara lebih dari 49.000 orang meninggal dunia. Khusus DKI Jakarta, pasien sembuh mencapai lebih dari 407 orang, sementara yang meninggal dunia mencapai lebih dari 7.000 orang. Pasca libur Lebaran, zona merah kian meluas di Jakarta. Efektifkah pemberlakuan mikro-lockdown? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Deharmadi, dan juga Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat siang, Pak Sony dan juga Bu Mas Dalina. Selamat siang, Mas Cikal. Baik, saya mau ke Pak Sony dulu. Pak Sony, kita sempat membahas ya terkait hal ini mengenai perilaku masyarakat, terutama jelang libur Lebaran, kemudian juga kekhawatiran akan adanya orang-orang yang berwisata dan ternyata pelarangan mudik juga tidak diindahkan, cukup banyak juga yang colong-colong start untuk mudik, kemudian yang piknik juga banyak. Apakah ini menjadi ancaman bahwa dengan adanya perilaku seperti itu, Jakarta zona merahnya ini akan bertambah? Ya Mas Cikal, jadi kalau kita perhatikan dari tanggal 19 Mei sampai 25 Mei kemarin, kasus aktif di Indonesia kan naik ya. Yep. Kasus aktif di Indonesia mulai naik, bahkan dalam 7 hari tadi sekitar 7.000 tambahan kasus aktif. Nah, salah satu penyumbang tambahan kasus aktif yang besar adalah Provinsi DKI Jakarta dengan tambahan, kalau nggak salah pada tanggal 19 Mei lalu sekitar 7.700-an kasus aktif, sekarang sekitar 10.400 kasus aktif. Jadi DKI Jakarta sendiri menambah atau berkontribusi terhadap tambahan 2.700 kasus aktif dari sekitar 7.000 kasus aktif yang bertambah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang ada dampak yang mulai terlihat dari kerumunan yang ditimbulkan pada saat libur Lebaran kemarin atau libur Ramadan kemarin. Kemudian juga pergerakan mobilitas penduduk yang meningkat ya, termasuk karena mudik kemarin juga sekarang sudah mulai kelihatan. Jadi untuk DKI Jakarta sendiri itu kan kelihatan bahwa ada beberapa RT yang zona merah. Ya.
Kalau nggak salah dari sekitar 30.482 RT itu ada 5 yang zona merah dan 14 zona orange ya. Paling banyak memang ada di Jakarta Timur. Baru kemudian diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi ini merupakan sebuah alarm bagi kita semua, dan penerapan PPKM Mikro menjadi sangat penting karena deteksi dini itu dilakukan di level RT, RW maupun kelurahan atau desa. Sehingga kita bisa dengan PPKM Mikro tadi, kita bisa terus melakukan testing secara masif, tracing secara masif, sehingga kita bisa menghentikan penularan. Ada 10 lebih, Pak Sony, kelurahan dengan zona oranye. Penerapannya harus seperti apa? Ya, ada 14 kalau nggak salah untuk di Jakarta ya. Terakhir itu versi 20 Mei, saya nggak tahu data terakhir, tapi memang itu jumlah yang cukup banyak. Pada zona merah dan zona oranye itu memang tidak diperbolehkan untuk membuka fasilitas publik di situ. Ya. Lalu kemudian yang zona merah itu harus melakukan micro lockdown. Jadi kalau ada 5 atau lebih rumah yang ada pasien terkonfirmasi positif, wajib di RT tersebut dilakukan lockdown. Sehingga tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada pergerakan, dan didukung oleh masyarakat sekitarnya untuk kepentingan logistik. Oke, saya mau ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, tepatkah kebijakan micro lockdown yang diterapkan saat ini? Ya, jadi kalau untuk PPKM Mikro kita mendukung karena itu pada intinya adalah karantina rumah. Hanya saja penetapan 5 rumah ini yang kemudian menjadi masalah. Bagi kami 50% sebenarnya, setengah dari rumah yang ada itu memiliki kasus konfirmasi kontak erat dan suspek, maka itu dilakukan karantina wilayah kecil di RT tersebut. Tetapi itu mungkin disebut micro lockdown. Tetapi micro lockdown-nya ini juga harus benar-benar dipastikan tidak ada orang keluar masuk, karena di regulasi yang ada mereka hanya masih ada mereka masih bisa keluar atau masuk hanya pada jam-jam tertentu, kemudian ditutup lebih cepat. Nah ini juga menurut pandangan kami cukup berbahaya. Jadi kalau mau micro lockdown memang benar-benar tidak ada pergerakan keluar atau masuk. Karena itu karantina rumah jauh lebih efektif untuk mencegah orang keluar masuk. Tapi satu yang perlu kita luruskan kembali bahwa kasus aktif itu sebenarnya bukanlah indikator pengendalian. Karena kasus aktif itu tidak bisa menunjukkan apakah mereka benar-benar membutuhkan layanan kesehatan atau tidak. Jadi indikator pengendalian itu ada 4. Indikator utama 4 dan lebih dari 25 additional indicators atau indikator tambahan. 4 itu sebenarnya adalah kasus baru. Kasus baru ini juga harus dilihat untuk libur ini, jangan dibandingkan dengan pas hari raya, karena itu kondisi tidak normal. Ketika minggu hari raya semua turun, jumlah kasus turun, jumlah testing turun, yang dirawat turun, kemudian juga tapi kematian naik. Itu yang jadi persoalan di minggu lebaran. Jadi kalau mau membandingkannya, bandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sekarang sebenarnya masih sama saja dengan minggu-minggu sebelumnya. Memang ada kenaikan dari minggu lebaran, tetapi karena minggu lebaran itu semua aktivitas turun. Kemudian yang kedua, indikator pengendalian itu adalah kasus baru atau insiden kita sebutnya. Kalau insidensnya lebih dari 20 per 100.000 penduduk, itu warning yang sangat keras untuk kita bahwa kita masuk di community transmission level 2. Itu yang jadi persoalan. Kemudian yang kedua, selain kasus baru, indikator yang kedua adalah positivity rate, kemudian yang ketiga adalah hospitalisasi. Nah ini yang kita harus pastikan berapa yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan, tetapi rujukan. Karena kalau masuk di Wisma Atlet, terkadang yang kondisinya ringan saja itu dimasukkan ke Wisma Atlet. Sebenarnya itu tidak menjadi indikator. Kalau kita sudah masuk ke yang Bu Mas Dalina katakan tadi, community sudah transmission. Community transmission. Apa tindakan yang harus dilakukan? Apakah dengan tracking atau tracing yang seperti sekarang dilakukan itu cukup berdampak?
Intervensi standar dalam pengendalian wabah adalah tracing. Tracing itu bukan cuma mencari kontak erat sebanyak-banyaknya, tetapi juga mencari kasus yang berasal dari kontak erat, kemudian juga mencari suspek yang ada di wilayah, kemudian dilakukan testing sesuai dengan aturan, dengan regulasi, lalu dilakukan containment. Jadi inti utamanya adalah containment, bagaimana kasus-kasus tersebut diisolasi dan dikarantina. Jika wilayah itu lebih kecil, tentu lebih precise kita mendapatkan kontak erat dan mendapatkan suspek, karena biasanya kita saling kenal di wilayah. Tapi ini akan menjadi sulit pada kota-kota besar yang terutama di apartemen atau di perumahan-perumahan yang sangat private. Ini juga menjadi agak sulit. Jangankan tetangga, petugas kesehatan kita juga masuk ke sana juga menjadi sulit. Tetapi kalau di masyarakat umum, mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih bisa dilakukan dengan lebih baik. Oke. Saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, apakah memang harus ada evaluasi mengingat kalau kita bahas kemarin soal vaksin ya, ini masyarakat juga kayaknya semakin abai terhadap protokol kesehatan, tapi saya tidak bicara semua. Mungkin ada saja begitu yang abai, yang tidak terlalu memperdulikan begitu ya, bersikap cuek. Adakah langkah-langkah yang lebih mengetatkan atau lebih mendisiplinkan mungkin Pak Sony? Ya, jadi sebetulnya salah satu tujuan dari perkuatan atau penguatan PPKM Mikro adalah menjalankan fungsi pencegahan. Kami menjelaskan sekarang dengan narasi bahwa mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati. Jadi strategi promotif dan preventif itu jauh lebih baik daripada sekedar kuratif, karena biaya yang dikeluarkan untuk merawat seorang pasien itu bisa sangat mahal, jauh lebih mahal daripada masyarakat harus memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Apalagi di DKI Jakarta itu ada kecenderungan 35% dari kasus aktifnya itu kasus yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi 35% kasus aktif yang harus dirawat di rumah sakit ini cenderung bergejala sedang dan berat. Kenapa kasus aktif di DKI juga menjadi sangat penting? Karena tadi menjadi beban bagi layanan rumah sakit kita. Sehingga kita harus memperhatikan adanya lonjakan kasus aktif yang ada di Jakarta. Nah, makanya kami terus melakukan upaya termasuk membangun komunikasi risiko yang tepat. Mas Cikal biasanya kalau udah terjadi kenaikan kasus, masyarakat langsung aware lagi. Wah, sekarang saatnya untuk membatasi mobilitas, saatnya untuk memakai masker. Memakai masker itu bukan cuma memakai masker loh, tapi menggunakan masker dengan cara yang benar ya, karena banyak orang pakai masker di dagu ya, kemudian salah, hidungnya tidak tertutup dan seterusnya. Jadi kami sekarang lebih pada kualitas dan juga membangun komunikasi risiko yang tepat sehingga masyarakat tahu bahwa dengan positivity rate kita masih di atas 5%, itu bagaimanapun juga masih tinggi terjadi penularan. Potensi penularan yang ada di Indonesia maupun di DKI Jakarta masih sangat tinggi, sehingga masyarakat perlu tahu bahwa setiap mobilitasnya itu menimbulkan risiko tertular. Makanya mereka harus patuh terhadap protokol kesehatan. Kami juga terus-menerus melalui para duta perubahan perilaku untuk mengedukasi masyarakat, dan kami sedang mencoba bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan cara-cara yang menggunakan kearifan lokal, Mas Cikal, sehingga masyarakat lebih bisa menerima edukasi yang kita sampaikan menggunakan tradisi budaya yang memang menjadi kebiasaan mereka. Oke, berapa lama biasanya untuk perubahan tiap zona-zona ini? Dari status zona merah, kemudian turun atau zona oranye naik, biasanya indikatornya apa? Lalu bagaimana dengan zona hijau ini? Seperti apa yang harus diantisipasi, Pak Sony? Ya, jadi sebenarnya saya sedikit menanggapi Bu Mas Dalina tadi soal zona merah di level RT yang 50%. Awalnya memang 50%, tetapi kemudian kita ketatkan mengingat risiko dari penularan yang sudah cukup tinggi pada saat 5 rumah itu ada yang memiliki pasien dengan terkonfirmasi positif. Sebetulnya kan dengan masa inkubasi sekitar 14 hari ya, kita bisa keluar dari status itu dalam waktu 14 hari jika tidak ada tambahan penularan. Ya, jadi 2 minggu. Makanya micro lockdown itu
penting ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan kesepakatan masyarakat itu sendiri dengan menggunakan indikator-indikator yang telah kita berikan. Nah, makanya kalau mereka betul-betul disiplin menjalankan itu, karena isolasi secara mandiri bagi mereka yang tidak bergejala itu membutuhkan kedisiplinan yang luar biasa dan pengawasan. Ada saling mengawasi. Nah, kalau dia lagi isolasi mandiri terus keluar jajan gitu kan berisiko menularkan yang lain. Jadi memang kalau masyarakatnya disiplin pada pelaksanaan micro lockdown ini, kita bisa betul-betul mengendalikan atau setidaknya kita bisa mengatasi dalam waktu 14 hari. Oke, Bu Mas Dalina, menurut Anda bagaimana kalau misalnya proses pengawasan dan juga pendisiplinan itu diserahkan begitu kepada masyarakat atau di level akar begitu ya, di akar rumput, cukup efektifkah dalam pandangan Anda, Bu Mas Dalina? Ya, jika itu dilaksanakan dengan baik dan dimonitor dengan baik, tentu itu akan menjadi efektif. Oke. Monitoring terhadap kasus konfirmasi itu biasanya dilakukan oleh tracer, baik dia lakukan melalui telepon ataupun mengunjungi langsung. Tapi mengawasi agar tidak keluar masuk, tentu orang-orang sekitar yang jauh lebih efektif untuk melakukannya dibandingkan mengharapkan petugas puskesmas atau Babinsa Babin Kamtibmas yang jauh dari masyarakat. Jadi prinsip dasar dari karantina rumah memang demikian, Mas Cikal. Oke, kalau Anda pasti punya analisa, Bu Mas Dalina, bagaimana sebelum di tahun ini libur Lebaran, Anda pasti punya prediksi bahwa dengan penerapan seperti A, maka di tahun 2021 ini setelah Lebaran harusnya kondisinya seperti apa? Dan ternyata saat ini kondisinya seperti ini sebetulnya menunjukkan gejala yang baik, stagnan atau seperti apa sih, Bu Mas Dalina? Sebenarnya yang menyebabkan peningkatan kasus itu banyak hal, tidak hanya mudik Lebaran. Kemarin kita sudah lihat kerumunan itu jauh lebih membuat transmisi meningkat dibandingkan dengan kalau mudik itu dimanage dengan baik. Dan kebijakan mudik sendiri juga kita harus lihat dua hal. Yang pertama, implementasinya, benarkah memang benar-benar efektif? Karena masih di 6 sampai 17 masih ada yang lolos dan sebagian besar juga berangkat sebelumnya sebenarnya, sebelum tanggal 6 dan kembali setelah tanggal 17. Atau jangan-jangan Bu Mas Dalina banyak masyarakat yang belum paham definisi kerumunan itu yang seperti apa mungkin? Ya. Jadi saya rasa di beberapa kriteria itu sudah ada ya, lebih dari 5 orang berkumpul. Sebenarnya WHO sendiri tidak membuat kriteria seperti apa kerumunan, tapi ketika kita tidak bisa menjaga jarak 2 meter dengan orang lain di sekitar kita, sebenarnya itu sudah menjadi kerumunan. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Saat ini yang kita khawatirkan sebenarnya adalah varian baru, itu jauh lebih mengkhawatirkan bagi kami epidemiolog. Mengapa? Terlambatnya kita mendeteksi varian baru dan kemudian kesalahan kita mengkarantina hanya 5 hari di entry point di pintu masuk itu sangat berbahaya untuk peningkatan kasus di Indonesia. Jadi mudik kita sudah lalui itu, kerumunan kita sudah lalui itu. Apakah akan terjadi peningkatan? Iya. Saya yakin akan terjadi peningkatan di minggu-minggu depan dikarenakan apa? Tracing kita saat ini saya sangat miris sekali, tracing kita sangat turun jauh sekali pada saat ini. Kemudian yang kedua, kasus varian mutan yang masuk ke Indonesia itu sudah mengarah kepada transmisi lokal. Beberapa varian baru tersebut didapatkan dari mereka yang bahkan tidak pernah ke luar negeri gitu. Waktu di awal-awal mereka ada histori perjalanan luar negeri. Oke, Pak Sony, apakah masyarakat saat ini cukup concern dengan varian baru COVID ini? Seperti apa yang Anda lihat? Ya, concern, tetapi kan itu lebih banyak pada masyarakat yang punya perhatian khusus ya, yang memperhatikan dari hari ke hari, yang punya level of education yang lebih tinggi.
memang varian baru ini makanya varian of concern disebutnya. Dan kita sudah masuk 3 varian of concern di Indonesia, dan kasus di DKI juga sudah ditemukan ya, saya lupa jumlahnya, varian yang Inggris, varian yang Afsal, dan varian yang India ini. Nah, jadi memang menjadi perhatian kita semua, tetapi berkali-kali saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menghindari adanya mutasi virus, apalagi pada kondisi penularan yang masif. Oleh karenanya, virus apapun dengan varian apapun, cara mencegahnya sama, ya pakai masker, jaga jarak 2 meter, jangan berkerumun, serta cuci tangan pakai sabun. Jadi memang strategi pencegahannya sama, ya, walaupun varian virusnya berubah-ubah atau ada varian-varian baru. Masyarakat perlu mengetahui tentang itu. Oke, Pak Sony dan juga Bu Pasdarina, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan pemirsa, usai jeda, Last Talk akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami.